Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Awalia dengan nomor NIM 202014321. Di sini saya masih membahas mengenai materi bimbingan dan konseling. Yang akan dibahas pada video kali ini ialah yang pertama ada bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar, yang kedua ada bidang bimbingan sosial di sekolah dasar, lalu yang ketiga ada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar, yang keempat ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Apa saja sih yang dimaksud dari keempat bidang tersebut? Mari lanjut ke pembahasan. Baiklah, di sini yang pertama ada bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Apa sih bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar? Nah, bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar ialah suatu layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi diri serta kecakapan, bakat, dan minat. Lalu, bidang pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di bidang ini meliputi pokok-pokok bahasan materi sebagai berikut. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, pengamalan pemahaman tentang bakat dan minat. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kelima, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. Adapun bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar ini merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang baik dan luas. Lalu di bidang ini bertujuan untuk yang pertama itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa, yang kedua mengembangkan kemampuan bertingkah laku yang baik, yang ketiga pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis, lalu yang keempat ada pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah. Lalu yang kelima ada pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat. Yang keenam, orientasi tentang hidup berkeluarga. Selanjutnya ke bidang bimbingan belajar di sekolah dasar, yaitu bidang ini merupakan pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Nah, yang meliputi pokok-pokok materinya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Lalu yang kedua, mengembangkan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri atau kelompok. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penugasan pada materi. Lalu yang keempat, orientasi belajar di sekolah lanjutan. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan, pemahaman, dan pemantapan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Yang terakhir, ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Apa sih bidang bimbingan karir di sekolah dasar? Nah, bidang ini merupakan pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Nah, pokok-pokok materi yang dibahas ialah yang pertama, pengenalan awal terhadap dunia kerja, lalu yang kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri dengan karir yang akan dipilih. Lalu yang keempat, ada orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai keempat bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.